Pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan beberapa soal tentang logika analisis. Di sebuah restoran, pegawai yang bertugas hingga tengah malam hanya bekerja 5 hari dalam seminggu. Karena sangat ramai, setiap malam minggu seluruh pegawai harus masuk. Denny tidak masuk setiap hari Senin dan Kamis. Emir setiap hari Rabu dan Kamis harus mengurusi usahanya. Setiap hari Selasa dan Jumat, Andre harus menjaga toko keluarganya. Karena setiap malam minggu pekerjaan selalu meningkat, Benny dan Coki mengambil libur hari Minggu. Dalam satu hari, Coki akan tidak masuk bersamaan dengan Andre, sedangkan Benny bersamaan dengan Denny. Jadi kita daftar dulu pegawainya. Ada Andre, Benny, Coki, Denny, dan Emir. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Denny tidak masuk setiap hari Senin dan Kamis. Emir setiap hari Rabu dan Kamis harus mengurusi usahanya. Artinya pada hari Rabu dan Kamis Emir tidak masuk. Setiap hari Selasa dan Jumat, Andre harus menjaga toko keluarganya. Jadi Andre tidak masuk pada hari Selasa dan Jumat. Setiap malam minggu, seluruh pegawai harus masuk. Artinya, pada hari Sabtu, itu semua harus masuk. Kemudian, Benny dan Coki mengambil libur pada hari Minggu. Benny dan Coki tidak masuk. Sehingga, yang pasti Andre masuk pada hari Senin, Rabu,
Kamis, dan Sabtu dan Minggu. Beni hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Emir Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu. Dalam satu hari, Coki akan tidak masuk bersamaan dengan Andre. Jadi kemungkinannya Coki tidak masuk bersamaan dengan Andre itu pada hari Selasa, atau bisa juga pada hari Jumat. Itu masih tanda tanya. Jadi yang pasti dia masuk pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Sedangkan 2 hari ini masih tanda tanya. Kemudian Beni dengan Deni. Tanda tanya pada hari Senin, karena pada hari itu Deni tidak masuk. Kemungkinan Beni masuk atau tidak masuk. Yang pasti dia masuk pada hari Selasa, Rabu, Jumat, Minggu. Kamis masih tanda tanya. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi di atas, pegawai yang bertugas setiap hari Selasa malam, hari Selasa, yang pasti masuk itu adalah Beni, Deni, dan Emir. Kalau Coki itu masih tanda tanya. Jadi jawabannya adalah Beni, Deni, Emir. Sebuah bimbingan belajar memiliki kelas yang tersedia 7 hari dalam 1 minggu. Namun ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan dalam memilih kelas. Jika memilih hari Rabu, maka harus mengikuti kelas hari Senin dan Kamis. Maka Jumat tidak boleh. Jika memilih hari Kamis, maka Selasa tidak boleh. Hari Sabtu dan Minggu hanya boleh pilih salah satu, Sabtu atau Minggu. Jumlah kelas yang dapat diambil dalam 1 minggu maksimum 4 kelas. Awan ingin mengikuti 4 kelas, namun setiap hari Selasa dan Sabtu ia harus kursus bahasa Inggris. Artinya hari Selasa tidak masuk dan
hari Sabtu pun tidak masuk. Maka kemungkinannya hari yang bisa dipilih adalah Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Kalau memilih Senin, ini bisa. Dia tidak ada halangannya. Senin bisa. Kalau memilih Rabu, harus memilih Senin dan Kamis. Ya. Ini bisa. Senin, Rabu, Kamis. Dan sudah di sini Selasa tidak dipilih. Karena memilih Rabu, berarti Jumat tidak dipilih. Jumat tidak pilih. Kemudian, karena Sabtu tidak pilih, maka Minggu bisa pilih. Ini Jumat tidak pilih. Jadi mungkin adalah Senin, Rabu, Kamis, Minggu. Kita lihat alternatifnya. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Ini salah. Sebab kalau memilih Rabu, Jumat tidak boleh. Ini salah. Senin, Kamis, Jumat, Minggu. Ini mungkin. Karena memilih Senin, maka Jumat tidak boleh. Jadi begitu ada Senin, Jumat tidak boleh. Jadi yang kedua juga salah. Senin, Rabu, Kamis, Minggu. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena ada Senin, Jumat tidak boleh. Senin, Jumat, Sabtu, Minggu salah. Jadi yang benar, Senin, Rabu, Kamis, Minggu. Seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk staf dengan urutan nomor ruang 1 sampai 6 sesuai aturan berikut. Jadi ruangnya dari 1 sampai 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Bu Ara harus sering bercakap-cakap sehingga cukup bising bagi ruang di sebelahnya. Berarti Bu Ara di ruang 1 atau ruang 6. Dia harus di pinggir. Bu Cesa alergi dengan asap rokok.
dan meminta ruang nomor 5 yang berjendela lebar. Jadi sudah pasti Bu Cesa di ruang 5. Maka perokok tidak boleh berdekatan dengan ruang 5, yaitu ruang 4 dan ruang 6. Pak Kodi tidak bisa bekerja jika bising. Karena itu, Pak Kodi dan Bu Ara harus paling berjauhan 1,6. Kalau Bu Ara di ruang 6, Pak Kodi ruang 1. Kalau Pak Kodi ruang 6, Bu Ara yang ruang 1. Pak Haris ingin kantornya bersebelahan dengan Pak Fido agar lebih mudah berkoordinasi. Jadi bisa di ruang 2, 3, 4. Ruang 1 dan 6 itu hanya untuk Pak Kodi atau Bu Ara. Pak Luki, Pak Haris, dan Pak Kodi adalah perokok. Pak Kodi itu perokok, berarti Pak Kodi tidak boleh bersebelahan dengan Bu Cesa, tidak boleh di ruang 6, maka Pak Kodi di ruang 1. Dengan demikian Bu Ara di ruang 6. Kemudian kita lihat lagi Pak Luki, Pak Haris, dan Pak Kodi itu adalah perokok. Jadi Pak Haris tidak boleh di sini, Pak Luki juga tidak. Maka yang boleh di sini hanya Pak Fido. Di ruang 4 itu Pak Fido. Pak Fido harus bersebelahan dengan Pak Haris. Berarti Pak Haris di ruang 3. Maka sisanya adalah ruang 2 itu Pak Luki. Ruangan yang paling jauh dari ruang kerja Pak Fido itu adalah ruang kerja Pak Kodi. Karena langgar 2 ruang, yaitu langgar ruang Pak Haris dan Pak Luki. Jadi jawabannya adalah Pak Kodi. Demikianlah beberapa soal latihan logika analisis. Video ini akan dilanjutkan dengan video yang ketiga, masih dengan topik yang sama, yaitu logika analisis. Terima kasih.